Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kristi Anggita Salsa Sabrina dari kelas B angkatan 2024 dengan NIM 245019170. Di sini saya akan melaporkan tugas pertemuan 7 kimia farmasi tentang identifikasi dan karakteristik senyawa obat. Tujuan dan prinsip. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi suatu senyawa berdasarkan struktur kimianya menggunakan beberapa metode analisis, seperti reaksi gugus fungsi, reaksi alkaloid, spektrofotometri UV visible, spektrofotometri inframerah. Selain itu, percobaan ini juga bertujuan untuk memahami hubungan antara struktur kimia dengan sifat fisikokimia serta spektrum yang dihasilkan. Prinsip dari analisis ini adalah untuk membandingkan data spektrum sampel dan data literatur, baik dari panjang gelombang maksimum UV visible maupun bilangan gelombang pada inframerah, serta didukung oleh reaksi kimia lainnya. Sebelum kita membahas tentang reaksi gugus fungsi, kita harus tahu apa sih identifikasi itu. Identifikasi adalah proses menentukan atau mengenali suatu objek, zat, atau fenomena berdasarkan ciri-ciri, sifat, atau karakteristik tertentu. Tetapi, dalam bidang farmasi atau kimia, identifikasi berarti menentukan jenis atau nama suatu senyawa dengan cara mengamati sifat fisik, seperti organoleptiknya, warna, bau, bentuk, maupun sifat kimia dengan reaksi uji tertentu. Baik, di sini ada asiklopir. Gambar struktur senyawanya tertera pada halaman. Asiklopir adalah analog nukleosida guanin atau turunan purin dengan cincin purin dan rantai samping terbuka. Gugus fungsinya yaitu ada NH2 yaitu amina, C-rangkap O itu karbonil, alkohol OH, ether, dan cincin purin yang menjadi ciri identifikasinya. Ini tugas bagian 1 yaitu merancang prosedur analisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi gugus fungsi, reaksi alkaloid, spektrofotometri UV visible, dan spektrofotometri inframerah. Yang pertama ada reaksi gugus fungsi pada gugus alkohol. Di sini saya memilih uji esterifikasi. Mengapa saya memilih uji esterifikasi? Yang pertama, percobaannya sangat sederhana dan pastinya sangat menerapkan GAC yaitu Green Analytical Chemistry, di mana menggunakan pelarut yang sangat ramah lingkungan dan menggunakan reagen seminimal mungkin. Kedua, ada gugus amina. Saya di sini memilih uji PDAB-HCl. Mengapa saya memilih? Tentunya karena penerapan GAC-nya juga karena menggunakan pelarut yang sangat minim sekali. Di sini saya menggunakan plat tetes, di mana plat tetes itu membutuhkan reagen-reagen yang sangat kecil. Jadi sangat ramah lingkungan dan meminimalkan pemakaian reagen tersebut. Reaksi alkaloid. Reaksi yang dipakai yaitu reaksi Dragon-Robb. Kenapa demikian? Karena reaksi Dragon-Robb dilakukan serta memenuhi syarat GAC. Kemudian hal dilakukan yaitu disiapkan sampel, kemudian dilakukan ekstraksi dengan etanol dan HCl encer. Mengapa demikian? Karena etanol dan HCl encer itu lebih ramah lingkungan. Kemudian kita melakukan uji Dragon-Robb dan akan terbentuk endapan serta amati hasil. Penerapan GAC-nya yaitu limbah sangat minim, pelarut yang digunakan aman bagi lingkungan, serta volume yang sangat kecil. Spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible secara kualitatif adalah metode analisis untuk mengidentifikasi suatu zat berdasarkan panjang gelombang maksimum atau lambda max yang diserap oleh zat tersebut. Dan berikut adalah prosedur percobaan. Yang pertama, kita disiapkan sampel, kemudian dilarutkan dengan etanol, dilakukan pengenceran minimal 1 atau sampai 2 kali pengenceran, ukur 200 sampai 400 nanometer. Kemudian didapatkan lambda max dan amati hasil. Bandingkan dengan literatur. Di sini penerapan GAC-nya yaitu non-destruktif, di mana minim penggunaan limbah dan menggunakan sedikit reagen. Spektrofotometri inframerah. Spektrofotometri inframerah atau sering kita disebut IR adalah metode analisis terutama di analisis kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam suatu senyawa berdasarkan penyerapan radiasi inframerah. Jadi, untuk prosedur percobaannya yaitu disiapkan sampel menggunakan KBR, terus menggunakan ukur inframerahnya sekitar 4000 sampai 400 cm min 1, identifikasi puncak dan konfirmasi gugus fungsi. Penerapan GAC-nya yaitu ramah lingkungan, minim preparasi, tanpa menggunakan pelarut. Ada bagian 2, yaitu bagian tugas kedua tentang interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Di sini ada suatu kasus seorang apoteker kece di industri farmasi menggunakan spektrofotometri UV visible dengan prosedur sampel dilarutkan etanol, dilakukan pengenceran hingga diperoleh konsentrasi 10 mikrogram per mili. Kemudian dilakukan pengukuran dengan panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Jelaskan prinsip analisis kualitatif pada percobaan di atas dan berikan tanggapan dan kesimpulan secara apabila spektrum yang diperoleh sebagai berikut. Untuk menjawab pertanyaan di atas, yang pertama prinsipnya. Prinsipnya adalah setiap senyawa dapat menyerap sinar UV pada panjang gelombang tertentu atau lambda max yang khas untuk mengetahui jenis senyawa tersebut. Spektrum sampel dibandingkan dengan spektrum baku. Jika panjang gelombang maksimum dan bentuk spektrumnya sama, maka dapat disimpulkan bahwa senyawanya sama.
Dan dari hasil pengukuran, terlihat puncak serapan pada sekitar 230 nanometer dan 273 nanometer. Nilai ini sesuai dengan karakteristik asam benzoat yang memiliki cincin aromatik atau benzen. Selain itu, bentuk spektrum sampel juga mirip dengan baku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut mengandung asam benzoat. Pada nomor kedua, kita akan menghitung hasil dari perolehan data di atas untuk gugus yang mungkin dapat digunakan dalam nilai maksimum. Adalah penyelesaian dari soal tersebut. Baik diketahui, bobot molekul atau MR 198 gram per mol. Kemudian ada berat sama dengan 50 mg, volume awal 50 ml, serta absorbansi atau A 0,5, tebal kupet 1 cm, dan lambda max 273 nanometer. Kemudian di sini cara menentukan konsentrasi akhir larutan. Pertama ada larutan induk, 50 mg dalam 50 ml. Berarti 1 mg per mili sama dengan 1000 mikrogram per mili. Kedua adalah pengenceran. Pengenceran dilakukan secara 2 kali. Pengenceran pertama, 1 mili larutan induk ditambah 9 mili aquades. Faktor pengenceran yaitu 10 sama dengan konsentrasi 1000 per 10 sama dengan 100 mikrogram per mili. Pengenceran 2 yaitu 1 mili dari larutan pertama ditambah 9 mili aquades. Faktor pengenceran 10 konsentrasi 100 per 10 yaitu menghasilkan 10 mikrogram per mili. Jadi konsentrasi akhir 10 mikrogram per mili sama dengan 10 miligram per liter. Kesatuan molar yang tadi C sama dengan 10 miligram per liter per 198 gram per mol sama dengan 0,01 gram per liter per 198 gram per mol. Jadi hasilnya 5,05 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Menghitung E maksimum dengan rumus Beer-Lambert sama dengan EBC atau E sama dengan A per B kali C. E sama dengan 0,5 dibagi 1 kali 5,05 dikali 10 pangkat min 5 dan menghasilkan 9,90 kali 10 pangkat 3 liter per mol. E maksimumnya sebesar kurang lebih 9,9 dikali 10 pangkat 3 liter per mol. Menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki transisi elektronik Pi ke Pi bintang. Nilai ini khas untuk senyawa yang memiliki sistem ikatan rangkap, terkonjugasi atau cincin aromatik seperti asam benzoat. 3. Yaitu disajikan soal tentang pengamatan dan hasil. Di sini ada pemeriksaan organoleptik hingga spektrum UV dan spektrum inframerah. Sini organoleptiknya sebruk hablur berwarna putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit, dan tidak berbau. Jarak leburnya 150 derajat sampai 151 derajat Celcius. Uji kelarutannya larut dalam air dan ether. Spektrum UV-nya terlampir, spektrum IR-nya terlampir. MR-nya didapatkan 323. Berikut adalah format jawaban nomor 3 yang saya kerjakan. Di sini ada hasil dari literatur dan interpretasi. Gambar strukturnya terlampir dan gugus fungsi yang dimiliki dari struktur tersebut yaitu yang pertama ada gugus nitro atau NO2, gugus alkohol OH, gugus amida CONH, cincin aromatik atau benzen, golongan senyawanya itu antibiotik amfenikol. Referensinya Dermakope Indonesia edisi 6 dan Vogel Textbook. Ada pemeriksaan organoleptiknya hampir sama, serbuk hablur berwarna putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit, dan tidak berbau. Referensinya dari Farmakope Indonesia. Kemudian untuk jarak leburnya juga, di sini dari soal 150 sampai 151 derajat Celcius, tetapi dari hasil literatur dan interpretasinya 149 sampai 151 derajat Celcius, termasuk lintang sempit dan keterangannya murni. Referensi dari Farmakope Indonesia. Uji kelarutannya, prediksi gugus berdasarkan uji kelarutan, OH amida itu polar dan benzen itu non-polar. Untuk reaksi kimia dan analisis gugus fungsinya, yaitu nitro dapat direduksi jadi amina, ikatan rangkap atau aromatik, brom dan Bayer, gugus aromatik itu bisa menggunakan uji kromat. Adalah hasil pengujian dan literatur dan interpretasi dari spektrum inframerah. Tabel pertama itu bilangan gelombang dan gugus fungsi, di mana di sini ada gugus fungsi OH atau NH sekitar 3400 dan intensitasnya kuat. Di sini ada CH aromatik yaitu sekitar panjang bilangan gelombangnya sekitar 3000 itu sedang. Amida itu 1650 intensitas kuat, NO2 1500 intensitas kuat, dan C rangkap C
aromatik itu intensitas sedang. Dan terakhir ada CO 1200 itu sedang. Kemudian ada literatur dan interpretasinya dari bilangan gelombang itu di OH 3600 intensitas kuat, NH 3500 sedang, C rangkap O 1650 kuat, NO2 1570 kuat, dan NO2 yang satu lagi 1370 kuat, CCl 1100 sedang. Referensi Farmakope Indonesia. Di sini ada MR-nya yaitu berat molekul 323 dan dari literatur juga sama 323. Jadi, berdasarkan hasil pengujian yang meliputi pemeriksaan organoleptik, titik lebur, uji kelarutan, reaksi kimia, serta analisis spektrofotometri UV visible dan inframerah, diperoleh data yang sesuai dengan literatur kloramfenikol. Hal ini ditunjukkan oleh nilai lambda max sekitar 278 nanometer, adanya gugus fungsi seperti nitro, alkohol, dan amida, serta massa molekul sebesar 323. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung kloramfenikol. Kita lanjut ke tugas nomor 4. Untuk soalnya terlampir. Untuk format jawaban tugas 4 dari struktur kimia, gambar strukturnya terlampir, di mana struktur tersebut memiliki gugus fungsi fenol OH aromatik, amida sekunder, golongan senyawa, yaitu analgetik dan antiviretik. Referensi dari Farmakope dan Vogel Textbook. Kemudian pemeriksaan organoleptiknya. Serbuk Hablur berwarna putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit, dan tidak berbau. Menunjukkan senyawa aromatik organik padat. Kemungkinan senyawa aromatik sederhana. Referensi Vogel. Jarak lebur sekitar 170 derajat sampai 171 derajat Celcius, rentang sempit dan relatif murni. Kelarutan, senyawa tersebut larut dalam air dan ether. Memprediksi gugus fungsi berdasarkan uji kelarutan, di mana air polar dan ether nonpolar. Referensi Vogel organik. Reaksi kimia analis gugus fungsi. Dalam literatur diprediksi gugus fungsi berdasarkan reaksi kimia, yang di mana gugus tersebut ada fenol, amida, ether, dan benzin. Referensi Vogel organik. Spektrum UV visible, gambar terlampir, di mana di sini terdapat lambda max-nya 243,90 nanometer, dan kita akan menghitung absorptivitas molarnya. Jadi, epsilon C sama dengan 6 mikrogram per mili, atau bisa kita konversi ke dalam gram jadi 0,006 gram per liter. Jadi, M sama dengan 0,06 gram per liter dibagi 151 gram per mol, dan menghasilkan 3,97 dikali 10 min 5 mol per liter, di mana epsilon yang didapatkan 0,679 dibagi 1 kali 3,97 kali 10 pangkat min 5, yaitu 17,103 liter per mol min 1. Spektrum IR atau infrared, gambar terlampir. Di sini ada tabel bilangan gelombang dan gugus fungsinya. Sekitar gelombang 3.326,35 cm min 1 itu termasuk intensitas kuat, di mana gugus fungsi tersebut ada fenol atau OH sekitar 3.100 sampai 3.500 cm min 1. Juga 151. Jadi, kesimpulan berdasarkan hasil analisisnya, dari data pengujian diduga senyawa memiliki gugus fenol, amida sekunder, serta cincin benzin yang terdistribusi pada posisi para. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa senyawa tersebut adalah parasetamol. Spektrum inframerah, kita dapat menganalisis dan menduga gugus fungsi apa yang dimiliki dengan melihat bilangan gelombang dari angkanya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pemahaman dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian yang diberikan, dan saya harap tugas ini mendapatkan nilai maksimal. Terima kasih.